penuhi kami dengan kuasa halaman tinggi. Ku buka hati, angkat kedua tangan kita. Sungguh ini keluar dari hati kita sehingga Dia melawat kita. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa halaman tinggi. Dengan lembut katakan, ku buka hati, ku buka hati menyembah-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Itu yang kami perlu Tuhan, disentuh dan dijamah oleh Tuhan. Setiap hari berjumpa dengan Engkau, mengalami Engkau, mengalami surga di bumi, menghadirkan kerajaan-Mu di bumi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami butuh Engkau. Kalau kami berkumpul tanpa kehadiran-Mu itu percuma. Engkau nyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, melawat setiap pribadi kami, menjawab setiap seruan hati kami yang paling dalam. Dan terlebih kuasa firman dan roh bekerja dengan bebas di tengah-tengah kami, sehingga saat kami pulang kami mengalami Kristus lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sehingga kehadiran kami dimanapun Tuhan menghadirkan surga di bumi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Apakah semangat kita berkurang? Amin. Saudara, bedanya termostat dengan termometer. Kalau termometer itu satu alat yang akan terpengaruh oleh suhu ruangan yang ada di dalam ruangan itu. Kalau kita di sini bawa termometer, itu pasti suhunya akan sekitar 20 derajat sesuai dengan setelan dari AC. Kita bawa keluar, dia akan berubah. Mungkin bisa jadi 30 derajat, 29 derajat, atau berapa derajat. Tapi kalau termostat, dia yang menentukan suhu ruangan. Itulah mengapa AC ini bisa di setel 22 derajat, 16 derajat. Dia akan kejar suhu yang sudah di setel atau di set di dalam AC itu 20 derajat. Dia akan terus kejar sampai akan berhenti ketika suhu mencapai 22 derajat. Nah, hidup kita harusnya setiap hari itu menjadi termostat. Mau dalam keadaan suka, mau dalam keadaan duka, tetap kita cinta Yesus. Tetap kita bisa bersyukur, tetap kita bisa bersuka cita. Karena Tuhan, bukan karena yang lain. Itulah Kristen termostat, bukan termometer. Kalau termometer kan saat lagi banyak uang, wah haleluyanya bukan 12 kali.
24 kali. Tapi saat saat dompetnya itu penuh dengan golok katanya ya, mukanya berbeda. Itu Kristen termometer. Nah, biarlah hari ini seperti tadi lagu terakhir katakan, ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Artinya biar kita dikalibrasi. Kalibrasi itu satu pengecekan, satu pengetesan, akurasi supaya hidup kita makin akurat dengan firman Tuhan. Jadi setiap hari harusnya kita melakukan seperti dalam Mazmur 139 ayat 21 sampai 24, uji aku Tuhan. Jadi kita tidak bisa membuat standar menurut kita, oh kalau saya masih bisa melayani, kalau saya udah bawa firman Tuhan, kalau saya pergi ke sana, pergi ke sini, berarti saya berkenan di hadapan Tuhan. Tidak. Banyak orang hari-hari ini melayani, tapi nggak tahu melayani siapa. Hatinya untuk siapa. Menyampaikan firman Tuhan, nggak tahu itu dari Tuhan atau tidak. Bersekutu dengan Tuhan atau tidak. Nah, perlu kita terus mengecek hidup kita hari lepas hari. Dengan rendah hati, ujilah aku Tuhan. Apakah aku berjalan di dalam jalan-Mu, di jalan yang kekal? Lihatlah, tiliklah hatiku, apakah serong atau tidak. Supaya apa? Kita tetap berjalan di dalam jalan kekal. Sehingga sampai napas terakhir, betul kita menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan. Amin. Kita buka, kita akan belajar hidup dipimpin oleh Roh. Kita buka di dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Kita bergantian membacanya. Saya akan baca ayat yang genap, Bapak dan Ibu, Saudara baca ayat yang ganjil. Saya sebutkan alamatnya terlebih dahulu, Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Silakan. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Maaf, silakan ayat 23. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 26 sama-sama. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendeki. Puji Tuhan. Nah, hidup di dalam Roh itu hidup ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu Roh Kudus sepenuhnya yang kerjakan dalam hidup kita, dan kita menerima keselamatan itu, lahir baru itu cuma-cuma.
tidak ada hasil usaha kita, tidak ada jerih payah kita untuk kita mendapatkan keselamatan itu. Sepenuhnya anugerah Tuhan. Seperti dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi sepenuhnya hidup di dalam roh itu terjadi ketika kita lahir baru. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita hidup dalam roh. Tapi hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu hal yang berbeda. Ketika kita hidup dalam roh, sepenuhnya karya Tuhan. Ketika kita hidup dipimpin roh, itu adalah kerelaan hati kita untuk sepenuhnya menyerahkan hak kita kepada Tuhan untuk dipimpin oleh Tuhan. Untuk dipimpin oleh Roh Kudus dalam setiap hidup kita, dalam pengambilan keputusan, dalam segala arah hidup kita, keputusan-keputusan yang kita ambil, sepenuhnya kita minta pimpinan Roh Kudus. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui pimpinan Roh Kudus itu? Kita lihat di sini, keinginan daging itu pada hakikatnya ketika kita hidup dalam roh, lahir baru, pasti selalu ada. Karena kita masih hidup dalam daging. Oleh sebab itu makanya kita diberi hak bebas oleh Tuhan untuk minta Roh Kudus memimpin hidup kita untuk menyerahkan kedagingan itu untuk dimatikan oleh kuasa roh dengan pertolongan Roh Kudus. Kita diberi hak bebas. Di sini dikatakan sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Selalu ada dalam hidup kita. Contoh, ketika kita dalam pergumulan keuangan, dipimpin oleh roh, kita pasti mencari Tuhan. Amin. Bergumul mencari Tuhan. Tanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana saya mengatasi krisis keuangan ini Tuhan. Tapi kalau keinginan daging, wah kita buka HP. Sekarang kan banyak yang terjebak pinjol ya, akhirnya benjol. Gitu ya, buka HP, wah ini bunganya kecil, wah sekian gitu ya. Kita mengikuti cara daging yang mudah, yang kita lihat, cari Tuhan kok lama, udah berseru, udah menjerit kepada Tuhan, kok nggak ada jawaban? Tergoda daging kita melihat dengan mata kita ketika kita lihat buka di HP kita ada penawaran yang tidak perlu berseru-seru kepada Tuhan, tinggal pencet transaksi terjadi. Tapi akibatnya kita yang nanggung sendiri. Nah, saudaraku, hidup di dalam daging itu jelas ya perbuatan-perbuatan daging. Di sini dikatakan ayat 19 kita lihat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini kita pun harus hati-hati. Saya melihat hari-hari ini, kalau dulu katanya ya, kelemahan wanita apa dulu? Telinga. Kelemahan pria dulu apa? Mata. Tapi sekarang mau pria, mau wanita, kelemahannya bisa sama. Kalau kita lihat berita, banyak anak-anak muda ya yang sekarang. Terakhir itu jenazah ditemukan di box ya, di di box plastik. Lalu ketika saya baca beritanya, itu mereka bertemu, itu karena apa? Dari media sosial. Sudah banyak korban, tapi selalu terjadi seperti itu. Jadi kita harus menjaga hidup kita. Mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, mau yang tua, mau yang muda, sama. Kenapa? Karena iblis tahu harinya sudah makin sedikit. Sehingga dengan tipu dayanya, dia bekerja sedemikian rupa lewat media. Percabulan dilepaskan, kecemaran, hawa nafsu. Kita lihat mungkin hari-hari ini bukan kita datang ke toko, tapi toko datang kepada kita. Kalau kita tidak punya
hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hawa nafsu kita bisa hidup hedon. Hidup apa? Namanya konsumtif. Ketika kita lihat, beli 1 dapat 5. Kita nggak berpikir gitu ya, uang kita cukup nggak untuk itu? Prioritas nggak apa yang akan kita beli? Saya pernah satu saat ada seseorang yang mau pindah rumah, saya buka lemarinya, itu berisi makanan kaleng yang kadaluarsa 1 lemari. Lalu saya buka gudangnya gitu ya dengan teman saya, banyak barang, bukan 1 2, tapi beberapa barang yang sama dan belum pernah disentuh sama sekali. Sementara di luar sana banyak orang-orang yang memerlukannya. Contoh makanan sampai kadaluarsa. Padahal di luar sana banyak orang yang memerlukan. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena hawa nafsu. Lihat pergi ke toko gitu, wah kalau enggak sekarang, kapan lagi? Ini sangat murah. Padahal keuangan kita tidak ada anggarannya untuk hal itu. Itulah perlunya kita hidup dipimpin roh. Sehingga kita bisa menguasai diri kita. Lalu dikatakan penyembahan berhala. Sekarang penyembahan berhala itu enggak harus bau kemenyan. Enggak harus sesuatu yang sepertinya mistik. Tapi kecenderungan hati kepada sesuatu dalam hidup kita. Entah kepada uang kita, entah kepada benda sesuatu yang kita, motor kita, mobil kita, apapun dalam hidup kita itu bisa menjadi ilah lain, berhala. Lalu dikatakan sihir. Sihir di sini juga enggak selalu mistik. Saat ini ya, sihir di sini bisa juga kita ingin menjadi orang yang dominan menguasai orang lain. Sangat ada satu kepuasan ketika kita melihat kita bisa mempengaruhi dan mengatur orang lain gitu ya. Ini hati-hati, hamba-hamba Tuhan juga bisa seperti itu ya, otoriter. Bukan lagi kehambaan, bukan lagi roh yang melayani, tapi roh yang mengatur. Tidak tunduk, langsung mendapatkan nilai yang jelek. Nah, di dalam kerajaan Tuhan tidak ada seperti itu ya. Yang ada adalah kasih. Lalu dikatakan perseteruan. Wah, hari-hari ini kalau kita lihat media sosial tentang kekristenan hamba-hamba Tuhan, kita malu. Betul? Wah, kok bisa ya? Kenapa sih nggak diselesaikan japri aja gitu kan? Selesai datang bertemu atau via telepon atau Zoom gitu ya. Menyelesaikan masalahnya. Ini sampai semua orang tahu. Dunia tahu. Dan nama Tuhan tidak dipermuliakan. Lalu dikatakan perselisihan, iri hati. Ini musuh terbesar yang saat ini ada di mana-mana, termasuk dalam gereja Tuhan. Makanya harus dikalibrasi terus hati kita. Menguji hati itu susah ya, betul? Karena hati itu dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 9 dan 10, betapa liciknya hati, siapa yang mengetahuinya? Aku Tuhan. Kadangkala kita enggak terlalu sibuk dengan banyak hal, sampai-sampai kita lupa melihat hati. Saya melihat misalnya Pak Reno mulai dipakai Tuhan luar biasa. Main keyboardnya udah bisa merem, gak usah lihat lagi gitu ya. Lalu saya pikir, wah dia makin diurapi Tuhan. Jangan-jangan nanti saya tersingkir gitu kan. Kadang-kala kita tidak menyadari itu. Ada sesuatu yang misalnya terselip dalam kita, kita anggap biasa. Padahal orang yang hidup dipimpin roh, sekecil apapun itu akan gelisah. Karena daging dan roh tidak mungkin bersatu. Selalu bertentangan dan berlawanan. Nah saudaraku, perlu setiap hari kita akurasi hati kita, cek supaya betul, benar, berjalan di dalam kekekalan.
Lalu dikatakan amarah. Kalau marah sepertinya merasa orang yang menjadi paling benar dan menyudutkan orang lain. Padahal ketika kita lakukan itu, sebetulnya kita sedang memberi tempat kepada siapa? Kuasa kegelapan. Akhirnya apa dikatakan? Ada kepentingan diri sendiri, pencinderaan. Kadangkala tanpa kita sadari, kita bisa melukai saudara kita dengan sikap kita, tatapan kita, ucapan kita. Betul? Padahal Tuhan melihat kita ketika kita salah gimana? Ketika kita datang, marah enggak dia? Dia tidak lihat kesalahan kita terlebih dahulu, dia lihat pertobatan kita. Amin. Seringkali kita tidak punya hati yang lapang dan luas. Ketika seseorang melakukan kesalahan kepada kita, sepertinya kita menjadi orang yang paling benar, mengambil posisi Tuhan sebagai hakim. Akhirnya apa? Kembali roh jahat diuntungkan dan pepercahan terjadi. Kenapa kegerakan banyak terhambat? Bukan oleh kuasa kegelapan, tapi oleh gerejanya sendiri. Kita gerejanya. Makanya dikatakan musuh terbesar adalah diri kita. Jadi kalau ada firman Tuhan yang menunjuk kepada kita, jangan berpikir itu sebelah saya tuh yang gitu. Nah itu orang yang tidak mau dikoreksi. Orang yang tidak mau diselidiki batinnya oleh firman Tuhan. Nah saudaraku, dikatakan di sini kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi coba cek lagi, apakah kita sudah sungguh hidup dalam roh? Setelah hidup dalam roh, dipimpin oleh roh. Kalau tadi ciri-ciri kedagingan tadi masih ada, masih dominan dalam hidup kita, kita harus kembali cek ulang. Apakah kita masih hanya sebatas hidup dalam roh? Belum menyerahkan hak kita, kedaulatan hidup kita kepada kedaulatan Tuhan. Harus cek ulang. Kenapa? Karena kata firman Tuhan, kalau orang yang hidup dipimpin roh, ada buahnya. Coba kita lihat ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih. Kasih, kalau kita baca di 1 Korintus 13 itu sudah jelas. Kasih tidak ada iri hati, tidak mementingkan diri sendiri, tidak sombong ya. Lalu tidak angkuh. Lalu ciri kasih juga bukan sesuatu orang yang bahkan dikatakan sekalipun orang memberikan diri dibakar tanpa kasih, itu sia-sia. Jadi makanya kita jangan terjebak hidup kita dengan sibuk pelayanan. Perlu kita cek kembali, apakah saya pelayanan ini karena saya kasih kepada Tuhan, atau karena saya mencari posisi, atau saya merasa berarti kalau melayani. Nah banyak orang tidak menyadari ini gitu ya. Biasanya orang yang melayani lalu masih punya problem tentang kedagingan ini, itu punya luka yang dia tanpa sadari. Karena itu butuh roh Tuhan untuk menyelidiki. Saya diberkati dengan satu kesaksian seorang hamba Tuhan, seorang ibu terkenal karena di YouTube. Tapi saya tidak terlalu tertarik untuk mendengarkan khotbahnya. Tapi ada satu di mana momen dia merayakan ulang tahun pernikahannya, lalu suaminya minta izin kepada istrinya untuk membukakan proses Tuhan yang dihadapi oleh hidup mereka. Dan suaminya katakan, tahu nggak saudara-saudara, kalau istri saya marah meskipun sudah melayani, kepalanya bisa dijeduk-jeduk ke tembok. Dan dia bisa begitu marah dan bisa pergi.
Lalu satu saat terjadi seperti itu lagi. Lalu suaminya mulai menyembah Tuhan dan menyanyi. Istrinya makin mengamuk. Dan saat-saat seperti itu baru Tuhan bukakan bahwa kamu terluka dan perlu disembuhkan Tuhan. Jadi kalau hari ini Tuhan buka hatimu, buka hati kita, ada luka. Itu tanda Tuhan mengasihi kita. Amin. Luka itu bukan satu aib. Daud, coba lihat Daud. Daud ketika berdosa, Daud ketika roh Tuhan menjauh dari hidup dia lari datang pada Tuhan. Lalu dia katakan, jangan buang aku darimu. Mazmur 51, bagaimana pertobatan Daud. Dia buka diri dia, bahkan dia katakan, Tuhan pulihkan aku. Kira-kira seperti itu. Kalau aku dipulihkan Tuhan, biar aku nanti mengajarkan kepada banyak orang tentang pelanggaranku yang telah aku lakukan. Supaya apa? Mereka tidak melakukannya lagi, kira-kira seperti itu. Saya percaya setiap hari kita perlu dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Perlu diperbaharui. Ingat, bukan satu jaminan seseorang berdiri di mimbar itu sudah top rohaninya. Makanya kalau saya ketika menyiapkan firman Tuhan, saya bercermin terus pada firman. Saya selidiki hati saya. Saya bilang, Tuhan, saya tahu siapa diri saya. Kalau bisa Tuhan, enggak perlu saya melayani Tuhan di mimbar. Tapi kata Tuhan, bukan kuat, bukan gagah. Baik tidak baik waktunya, beritakan firman. Makin kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, akan makin nyata kuasa Tuhan dalam hidup kita. Amin. Makin tidak nampak siapa kita. Saya menyaksikan di sini luar biasa ya. Mungkin ada orang yang tidak menganggap seseorang dipakai Tuhan karena sederhana. Tapi saya banyak melihat orang yang sederhana dipakai Tuhan. Saya kadang tertawa itu bukan menertawakan, tapi sukacita gitu. Sukacita Tuhan bisa ya kayak gitu ya. Kok bisa ya gitu. Tertawa itu karena bahagia, bukan karena masa orang kayak gitu bisa dipakai, bukan. Tapi karena sukacita tersendiri, Tuhan terima kasih. Nyata bahwa bukan dia yang bekerja, tapi dia yang besar yang bekerja. Amin. Orang-orang yang tidak mencari kepentingannya sendiri, mau berkorban, mau memberikan hidup. Kalau bukan roh Tuhan yang mengerjakan, tidak mungkin. Waktu yang akan menguji. Dikatakan buah roh ialah kasih, sukacita. Sukacitanya sukacita ilahi, bukan duniawi. Sukacita karena Tuhan. Di Mazmur 37. Bersukacitalah karena Tuhan. Sukacitanya itu bukan karena situasi sedang baik-baik saja. Tapi ketika dalam lembah kekelaman pun tetap bisa bersukacita. Karena apa? Bersamamu Bapa. Karena dia tahu tidak pernah sendiri. Tidak pernah dibiarkan yatim piatu. Amin. Saya ingat sekali ketika menyanyikan lagu itu, ketika tangan saya udah mulai kaku, ketika dada saya mulai sakit. Lalu saya tergerak menyembah lagu itu terus menerus. Mulai air mata mengalir. Dan satu penglihatan saya lihat. Seorang bapak memegang tangan anaknya terus berjalan. Dan saat itu rasa sakit itu diangkat, hilang. Itulah sukacita dari Tuhan. Lalu dikatakan damai sejahtera, shalom. Orang kadang gak ngerti, lagi konflik juga katakan shalom. Padahal saya berpikir gini ke Pak Medi, harusnya kan saya udah diumumkan minggu kemarin saya song leader, kenapa Pak Medi yang jadi kenapa Pak Medi yang jadi song leader gitu ya. Nah, saya konflik tapi bisa mengatakan shalom. Kita tidak jujur kan pada diri sendiri. Kita membohongi roh Tuhan, betul enggak? Ketika kita katakan shalom, damai sejahtera yang sejati itu sudah ada dalam diri kita. Dan ketika kita katakan shalom secara rohani, damai itu mengalir
Amin. Tapi coba misalnya bukan lihat saya gitu ya, problem dengan Pak Reno gitu ya. Tahu gitu ada konflik. Lalu saya berdiri di sini, shalom. Mungkin yang lain nggak tahu bisa shalom. Tapi bukan, shalom apa itu? Sudah menjadi batu sandungan. Nah saudaraku, kegerakan itu bukan iblis terlalu kuat sehingga tidak terjadi kegerakan. Tapi gereja yang tidak siap, amin. Banyak hal yang ingin Tuhan percayakan kepada kita. Makanya pemimpin selalu katakan, siapkan kapasitas hatimu. Siapkan. Kenapa? Supaya makin ilahi. Amin. Ketika yang ilahi mengalir dalam hidup kita, Tuhan lihat, oh kirbatnya sudah siap. Aku akan percayakan ini, aku akan percayakan itu. Tapi kalau belum, nanti kalau misalnya kirbatnya belum siap, hati saya belum siap, wah saya dipakai Tuhan. Bisa mendirikan jemaat di Subang. Wah, nanti Pak Medi lewat juga. Baru jadi song leader gitu aja. Bisa gitu kan? Betul nggak? Siapa yang bisa menjamin kita bisa tegak berdiri? Kalau kita tidak senantiasa memeriksa hati kita, hidup kita di hadapan Tuhan. Amin. Kata firman Tuhan makanya berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya apa? Ditinggikan pada waktunya. Enggak usah mengejar promosi, enggak usah mengejar posisi. Toh nanti di akhir juga pada saat mengembuskan napas terakhir, malaikat enggak bilang gini, Tuhan VVIP atau gimana Tuhan? Ini dijemputnya pakai apa Tuhan? Enggak. Dia akan lihat, setiakah kita pada firman Tuhan? Setiakah kita pada panggilan Tuhan? Lalu dikatakan kesabaran. Wah ini kesabaran ini buat saya secara pribadi terus berlatih menghadapi pangeran kecil. Saudara udah ngerti ya maksud dan pangeran kecil ya. Wah sedemikian rupa. Saya berlutut lagi ketika saya marah, ketika saya berbaring. Tuhan ampuni saya. Saya tahu kalah. Tapi saya harus kuat lagi. Saya bangkit lagi. Ketika saya salah lagi, Tuhan tolong saya. Tolong saya Tuhan. Karena kadang-kala ketika nonton, itu jelek. Kan itu cuma film. Jawabannya tidak pernah saya temukan dari anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga gitu ya. Hanya saya temukan di dia. Dalam waktu sekejap, kita rumah sudah beres. Dalam beberapa menit, seperti kapal pecah kembali. Itu latihan terus setiap hari buat saya. Saya harus jujur di hadapan Tuhan. Tuhan tolong saya Tuhan. Kesabaran ini. Untuk saya terus belajar. Lalu dikatakan kebaikan, kesetiaan. Kalau orang yang setia, pasti hidupnya saleh. Amin. Pasti setia itu tidak akan membandingkan apakah dia melakukannya sendiri atau tidak. Kalau menjadi tanggung jawab ataupun menjadi tanggung jawab bersama, lalu orang lain tidak melakukannya, dia tetap selesaikan. Karena dia tahu dia lakukan untuk Tuhan. Amin. Tidak ada keluh kesah. Lalu dikatakan kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini, orang lemah lembut ini bukan harus selalu orang Jawa ya. Lalu orang Batak kasar gitu. Enggak. Saya udah melihat dalam hidup saya, perjalanan rohani hidup saya. Orang yang lembut sepertinya bijaksana. Tapi ketika ditegur satu kesalahan, enggak ada kata maaf keluar dari mulutnya. Saya pernah menyaksikan itu. Orang itu sepertinya rohani. Sepertinya bahasanya lemah lembut, tenang. Jadi enggak bisa dilihat dari penampakan luar atau gaya bahasa. Tapi saya pernah melihat dan saya sendiri adalah orang yang keras. Tapi ketika diubahkan oleh Tuhan, merelakan diri dipimpin oleh Roh. Kalau dulu saya melihat kesalahan orang, langsung telunjuk saya menunjuk. Tapi dengan proses dipimpin oleh Roh, memutuskan Tuhan saya ingin berubah, dibaharui dari sehari ke sehari. Saya lebih bijak ketika melihat seseorang yang salah. Pertama saya akan berpikir gini, mungkin itulah yang dia tahu.
Mungkin baru sampai tahap itulah orang itu belajar. Jadi saya bisa berdoa. Tapi ada kalanya ketika saya melihat seseorang ini cukup dewasa, sudah siap untuk menerima teguran, saya akan tegur. Satu saat ada yang lebih muda dari saya memimpin pujian. Sebelum memimpin pujian dia berdoa seperti ini. Tuhan, aku berjanji, aku menyerahkan segala kemuliaan dan kehormatan kepada Engkau. Lalu selesai ibadah saya datangin. Coba saya ingin belajar. Tadi doamu itu ada enggak dalam firman Tuhan? Kalau ada tolong kasih tahu saya mau belajar. Lalu dia bilang, aku enggak tahu. Nah, kalau menurut saya, kata firman Tuhan, segala kemuliaan untuk Tuhan. Enggak perlu berjanji. Kalau berjanji nanti kita bisa ingkar. Mengambil kemuliaan. Bahkan ketika kita katakan segala kemuliaan untuk Tuhan, pada dalam hati kita, kalau bukan karena saya, tidak akan terjadi apa-apa. Itu aja nggak berjanji, betul nggak? Nah, orang ini dengan rendah hati mengatakan, terima kasih sudah ditegur. Jadi selalu mencari tepat, waktu yang tepat ketika kita punya hati yang lemah lembut, kita mudah juga ditegur. Mudah kita belajar dari siapapun. Amin. Mau yang istilahnya dari anak kecil, mau mulai misalnya yang lebih muda, mau lebih yang junior dari kita secara rohani, tetap kita punya kerendahan hati untuk belajar. Saya mau belajar. Saya itu tanpa saudara ketahui sering diberikan arahan bahkan teguran oleh pemimpin. Simpel aja gitu, kayak pulang dari Lampung gitu ya. Jalan turun dari karena kapal mau merapat, saya pas berjalan dengan beliau hanya beberapa kalimat memberikan masukan. Ini. Coba kalau saya nggak punya hati yang lemah lembut, mungkin saya nggak bisa nerima. Tapi karena saya prinsipnya saya mau terus belajar dan saya mau terus belajar kepada siapapun dan siapapun yang menegur saya mau belajar kalau itu kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita makin hari kepekaan kita mendengar suara Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh. Jelas, kita makin melihat, bisa dengan jeli, makin peka melihat arahan Tuhan. Amin. Lalu dikatakan ayat yang kalimat terakhir, penguasaan diri. Kenapa penguasaan diri menjadi buah yang terakhir? Kalau kita tidak punya penguasaan diri, nggak mungkin kita bisa punya kasih, sukacita. Contoh gini, buatlah Pak Medi janji dengan saya jam 8. Ternyata Pak Medi datang jam 9 tanpa meminta maaf, tanpa memberikan klarifikasi kenapa Pak Medi terlambat. Kalau saya tidak punya penguasaan diri, sabar, enggak mungkin keluar. Betul enggak? Buah kesabaran itu. Saya pasti marah kan, Pak Medi gimana sih? Janji jam 8 kok datang jam 9, betul enggak? Tapi karena saya punya penguasaan diri, saya bisa muncul buah kesabaran. Nanti mungkin sambil ngopi, berjalan dulu apa yang akan kita rencanakan, baru saya ngomong, Pak Medi kenapa sih? Pak Medi janji jam 8 kok datang jam 9. Baru Pak Medi ngomong, oh ini Pak Gunawan maaf ini. Cairlah suasana dan tidak memberi kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena cukup sedikit aja hati kita tidak enak. Itu cukup bagi dia untuk membuat perpecahan. Makanya jangan simpan amarah sebelum matahari terbenam. Nah, hidup dipimpin oleh Roh mengisi pikiran-pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita lihat di dalam Roma 8.
Roma 8 ayat 5 sampai 6. Kita baca sama-sama. Roma 8 ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi pikiran kita ketika diisi oleh firman Tuhan, dikuasai oleh firman Tuhan, selalu memikirkan keinginan roh, hidup dan damai sejahtera. Jadi ketika kita menghadapi konflik dengan rekan kita, dengan keluarga Allah di sini, pertama kita akan menguasai diri kita. Jangan sampai kedagingan kita yang muncul. Amin. Langsung pasang kuda-kuda kalau mau dikoreksi. Itu orang yang gak dipimpin oleh roh. Ketika saya mengoreksi Pak Reno misalnya, atau Pak Reno mengoreksi saya, langsung saya udah menyiapkan satu argumentasi untuk pembenaran atas hidup saya. Itu orang yang tidak mengejar damai sejahtera. Tidak mengejar keinginan roh. Kalau orang yang dipimpin roh, selalu yang paling utama adalah damai sejahtera. Bagaimana agenda Tuhan terlaksana tanpa mengorbankan kebenaran. Amin. Kesalahan itu tetap harus dikoreksi. Tapi kita dengan hikmat, dengan hati yang lemah lembut, dengan hati yang sabar, hati yang penuh kasih untuk menyelesaikannya. Bukan dengan amarah, bukan dengan argumentasi yang sudah kita siapkan, bukan kita ketika ditegur jadi menanduk gitu ya. Tahu ditegur menjadi menanduk? Pernah berhadapan dengan orang gitu? Baru kalimat, satu kalimat dia udah 10 kalimat. Itu ciri orang yang tidak lemah lembut, tidak dipimpin oleh roh. Tapi kalau orang dipimpin roh, hatinya dipenuhi damai sejahtera. Dia kejar yang paling utama itu. Kenapa? Karena kalau ketika ada damai sejahtera, pasti di situ roh Tuhan bekerja. Amin. Tapi kalau udah ada iri hati, kebencian, menyimpan dendam, apakah bisa tanda mujizat bansi terjadi? Bisa. Apakah bisa tetap pelayanan? Bisa. Apakah bisa banyak jiwa yang dimenangkan? Bisa. Pengkhotbah KKR besar, hidupnya sudah tidak benar, udah cerai. Orang masih tumbang. Makanya itu bukan tanda perkenanan Tuhan. Segala sesuatu harus diuji dengan firman Tuhan. Amin. Bukan kata kita, tapi kata firman Tuhan. Lalu mengisi pikiran-pikiran dengan firman Tuhan, Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Kita baca sama-sama. Kita sebutkan alamatnya dulu. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini yang harus mengisi kita ya. Semua yang benar, yang mulia. Kalau ini diisi dalam pikiran kita gimana enggak? Semua yang adil. Kita tidak mungkin merasakan diperlakukan tidak adil. Betul? Semua yang benar, pasti kita akan mengejar kebenaran. Kalau kita salah, kita siap dikoreksi. Yang mulia, kita tidak sempat lagi memikirkan menyimpan kesalahan orang lain. Yang kita kejar bagaimana agenda Tuhan terlaksana. Amin. Kalau perlu misalnya diri kita harus tersingkir demi kegerakan terjadi, tidak masalah. Amin.
Coba kita ingat sebentar bagaimana ketika dua perempuan yang menghadap kepada Salomo memperebutkan seorang anak, karena pada waktu malam itu dua anak dari perempuan itu, salah satunya itu meninggal dan masing-masing mengakuinya sebagai anaknya, lalu menghadap kepada Salomo. Lalu Salomo dengan hikmat Tuhan, oke, kalau gitu supaya adil, belah saja dua. Lalu ibunya yang asli katakan, jangan, berikan saja kepada dia. Cerita ini sangat berkesan buat saya di satu buku Mengalah Itu Indah. Artinya, kalau Tuhan izinkan kita harus merendahkan diri untuk saudara kita dipulihkan, kenapa tidak? Kalau sesuatu kegerakan harus terjadi, lalu kita yang harus merendahkan diri supaya itu terjadi. Kenapa tidak? Amin. Biarlah mulai hari ini kita kembali kepada prinsip generasi tanpa muka. Walaupun tidak dilihat, walaupun tidak dipuji, biarlah hanya surga yang tahu. Amin. Kita tidak merasa kecil hati ketika kita mengerjakan sesuatu yang mungkin tidak dilihat orang, atau bahkan pemimpin kita tidak sempat memuji kita. Biarlah surga yang tahu, biarlah hati kita itu masa-masa seperti itu dimurnikan ya hati kita, betul enggak? Saya ingat masa remaja saya itu angkat tikar, orang lain belum datang, saya siapkan ruangan, siapkan bangku, cuci kamar mandi, bersih semua. Tidak ada orang yang lihat, bertahun-tahun, tapi itu latihan. Sehingga apa? Tidak masalah sampai saat ini kalau harus melakukan itu kalau tidak ada orang lain. Tidak masalah mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu tanpa dilihat kalau itu Tuhan senang. Amin. Biarlah mental itu kita kembangkan terus dalam diri kita. Dikatakan semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Kata-kata kita tidak lagi gosip. Tidak lagi ngomongin orang lain. Sebetulnya orang yang sering membicarakan orang lain, orang itu adalah orang yang ingin menyembunyikan kesalahannya. Dia tunjuk orang, dia enggak sempat periksa hatinya. Dan itu menimbulkan pencinderaan, menimbulkan perselisihan, menimbulkan perpecahan. Surga atau iblis yang diuntungkan? Iblis. Sedikit aja ada perkara, itu satu kekalahan kata firman Tuhan. Makanya jangan senang menyimpan sakit hati. Kalau kata Bu Yus, kita minum racun berharap orang lain yang mati. Kan gitu ya, kita simpen gitu. Kita yang tidak diberkati, kita makin merosot secara rohani, manusia batiniah kita makin merosot gitu ya. Kita makin tidak peka suara Tuhan, orang yang dibenci kita, yang diomongin kita makin rohani gitu ya, kita makin rohana. Mari kita belajar untuk mengucapkan hal-hal yang baik. Pandang saudara kita selalu pasti ada kelebihan dan keunikannya. Amin. Selalu. Meskipun mungkin menurut kita, punya apa sih orang ini? Saya untuk usia sekarang saya nggak bisa seperti Pak Teguh datang selalu motor kuning sudah standby. Kalau hari Selasa itu mungkin 5:30 udah standby ya. Setia gitu ya. Hari Minggu udah standby pagi-pagi. Dan itu terus harus dilanjutkan dengan setia. Bukan sesuatu kebiasaan. Tapi cinta karena Tuhan. Tuhan, hanya ini yang aku bisa kerjakan. Lalu dipimpin roh, diperbaharui firman Tuhan. Terus menerus membuahkan realita Kristus. Kita lihat di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita sebutkan alamatnya dulu. Roma 12 ayat 1 dan 2.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika kita hidup dipimpin Roh, selalu kita menyerahkan hidup kita, tubuh kita kepada Tuhan. Budi kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Makanya pertajamlah budi kita. Itulah salah satu untuk membangun relasi dengan banyak orang. Amin. Bayangkan kalau punya karakter orang susah mengatakan maaf. Wah, bagaimana bisa berelasi dengan banyak orang? Pika sebelen kata orang ya. Betul enggak? Bagaimana kalau kita tidak punya budi untuk belajar menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita? Itu akan terlihat di dalam pertemuan, di dalam itu kita akan terlihat mana sih orang yang berbudi. Saya kadang-kala melakukan hal yang mungkin bagi banyak orang apa sih tujuannya? Kalau saya kumpul misalnya di pertemuan sinode, saya lihat banyak yang lebih senior. Lalu ketika jam makan duduk dengan beberapa orang yang lebih senior daripada saya. Saya lihat di mejanya belum ada air minum. Saya dengan sendirinya, karena saya latih setiap hari dalam hidup saya untuk mengutamakan yang lain, apalagi yang lebih senior, lebih daripada diri saya akan dengan sendirinya ngambil air minum untuk mereka. Dan itu membuat mereka berkesan. Dan tujuan saya bukan untuk membuat mereka berkesan, tapi saya melatih budi saya untuk melatih hidup saya mengutamakan yang lain lebih daripada diri saya. Makanya saudara, jangan gengsi untuk kita meminta maaf kalau kita salah. Rendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Peninggian itu daripada Tuhan. Amin. Berikutnya di dalam Efesus 4 ayat 20 sampai 32, kita tidak perlu baca semuanya. Efesus 4 ayat 20 sampai dengan 32. Kita baca aja ayat 23, 24 sampai 27. Yuk kita baca sama-sama, kita sebutkan alamatnya dulu. Efesus 4 ayat 23 sampai 27. Supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Ketika kita dibaharui dalam firman Tuhan, kita bisa tahu kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan itu dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita tahu di dalam setiap situasi yang kita hadapi, kita selalu pegang prinsip firman Tuhan. Amin. Di sini dikatakan dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Nah, selalu kita ingat bahwa kita ini ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Jadi kita ingat jati diri kita ini bukan manusia lama tapi manusia baru. Sehingga kita tidak ada lagi dikatakan di ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Sekali lagi, perkataan itu hidup dan mati dikuasai lidah. Satu kata bisa menghancurkan satu kegerakan. Satu kata tentang hal yang salah. Ada dusta. Roh Kudus didukakan. Saya mempelajari dusta ini ya. Karena ada beberapa kasus yang saya lihat tentang dusta ini. Kalau dusta tidak diselesaikan, dibersihkan sampai akar-akarnya, dusta ini susah pergi. Saya pernah bertemu dengan kasus ini, 25 tahun, 30 tahun kemudian saya bertemu dengan orang ini. Karena dusta makin parah. Baru saya ingat, Bapak segala pendusta siapa? Iblis. Makanya jangan pernah bermain-main dengan kata-kata yang tidak jujur. Ketika Roh Kudus templak dalam diri kita, ada satu kata meleset, satu kalimat pun, lebih baik datang dengan rendah hati. Maaf saudaraku, tadi saya sedikit ada kata yang salah. Itu sedang menguduskan diri kita untuk Roh Tuhan makin bebas bekerja. Lalu amarah kita jangan sampai matahari terbenam. Sehingga kita tidak ada hari di mana khusus hari memaafkan. Setiap hari adalah hari di mana untuk kita diselidiki Roh Tuhan. Kalau ada yang salah. Saya pernah ada satu hal yang diingatkan oleh seseorang. Rasanya pengen cepat saya ketemu dengan orang itu. Untuk saya katakan, saya minta maaf. Kenapa? Kalau orang hidup dipimpin roh, tidak akan betah dengan sesuatu yang tidak rohani. Akan kerasa. Amin. Ketika dipimpin Roh Kudus, berjalan dalam perkataan dan perbuatan Kristus. Kisah Para Rasul 4 ayat 8 sampai 10. Kita baca sama-sama. Kita sebutkan alamatnya dulu. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 4 ayat 8 sampai 10. Maka jawab Petrus hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kalian dan seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu disalibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sampai. Nah saudaraku, ini bagaimana ketika kita berjalan dipimpin oleh roh, otomatis mujizat, kesembuhan, kuasa ilahi mengalir. Kalau nanti baca di pasal 3-nya, itu seorang yang lumpuh datang kepada Petrus. Dan Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus sembuh. Dan itu dipertanyakan dan mereka disidang gitu ya di hadapan mahkamah agama. Dan di situ mereka karena dipimpin oleh roh, mereka bisa berkata-kata dengan berani karena dipimpin oleh roh. Lalu kita lihat Roma 15 ayat 18 sampai 19. Roma 15 ayat 18 sampai 19 kita baca, sebutkan alamatnya dulu. Roma 15 ayat 18 sampai 19. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh,
Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Kuasa Tuhan akan real dan nyata lewat hidup kita secara natural ketika kita merelakan hidup kita dipimpin oleh Roh. Kasan, tolong tampilkan gambarnya. Nah, ini gambar ini saya ingat tahun 90. Jadi saya ketika merenungkan ini, saya teringat gambar ini. Jadi ini orang yang belum hidup di dalam roh, hati yang hitam itu ya. Belum lahir baru. Lalu hati yang kedua, di dalam hati itu ada kursi, lalu ada salib. Itu orang yang lahir baru, tapi belum dipimpin oleh roh. Lalu hati yang berikutnya adalah hati orang yang sudah lahir baru dan tahta hidupnya, kursi kehidupannya, tahta hidupnya itu diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Itu dipimpin oleh roh. Nah saudaraku, hidup oleh roh sebagai fakta keselamatan, sedangkan dipimpin atau berjalan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Itu hak bebas kita. Setiap hari kita bisa dipimpin oleh roh ketika kita menyerahkan hak kita, kedaulatan hidup kita kepada Tuhan untuk sepenuhnya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Semua orang Kristen hidup oleh roh, tetapi tidak semua hidup dipimpin oleh roh. Jadi marilah kita periksa kembali hati kita. Apakah agenda kita masih agenda pribadi kita? Seperti hati yang kedua. Kalau hati yang kedua ini yang ada kursi, lalu ada salib, tapi salibnya tidak ada di kursi, di tahta hidup kita, itu kita baru lahir baru hidup dalam roh. Dan keputusan-keputusan hidup kita masih biasa. Masih kita ambil keputusan yang standar. Tapi ketika kita hidup dipimpin oleh roh, salib menjadi yang terutama dalam hidup kita. Amin. Ketika kita hidup di dalam dipimpin oleh roh, kapasitas hati kita lebih besar lagi, lebih besar lagi. Amin. Waktu saya minta gambar ini ke keponakan saya karena anak saya lagi pergi dengan tantenya, saya tanya, kenapa hatinya kok dari kecil terus besar makin besar? Saya bilang buat aja yang sama. Lalu saya kurang jelas penjelasan dia. Tapi ketika saya tutup telepon, saya renungkan. Bagus juga ya. Saya percaya ketika kita menyerahkan hak kita dalam hidup kita, kapasitas hati kita untuk hal yang ilahi akan makin besar terjadi dalam hidup kita. Amin. Buah-buah roh akan makin bertumbuh dalam hidup kita. Mungkin kadar kasih kita saat ini baru 50%. Seiring waktu kita belajar firman Tuhan, hidup kita diarahkan firman Tuhan, berjalan dalam firman Tuhan, kapasitas hati kita makin besar dalam mengasihi orang, dalam mengampuni orang. Amin. Ada ruang hati yang lebih besar lagi ketika orang bersalah kepada kita, dengan mudah kita bisa katakan, Tuhan, saya mengampuni dia, saya mengasihi dia. Karena Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi saya. Biarlah firman Tuhan ini kembali saya ingatkan seperti awal, mengkalibrasi supaya akurasi rohani kita makin selaras dengan firman Tuhan. Amin. Apalah arti pelayanan kita kalau kita sudah melenceng dari agenda Tuhan. Amin. Kalau destiny kita sudah melenceng aja, kompas melenceng 1 derajat, itu bisa kesasar kemana-mana. Biarlah hari ini cek ulang kembali hati kita. Kita dipimpin roh, kita hidup dalam roh, mungkin sudah mengalami hati yang kedua itu. Tapi hati yang ketiga,
bagaimana tahta hidup kita, saya serahkan pada Tuhan, asal agenda Tuhan terlaksana. Tidak mudah untuk hidup memutuskan mati kepada keinginan daging. Tapi saya percaya kasih karunia Tuhan cukup buat kita. Amin. Kalau Dia sudah memulai sesuatu yang baik dalam hidup kita, Dia akan menyelesaikannya sampai tuntas. Sampai pada akhir menghembuskan napas terakhir, kita katakan, Tuhan, aku sudah selesai. Finishing well. Amin. Biarlah dibaharui semua manusia batiniah kita. Koreksi kembali nilai-nilai yang kita pegang dalam pelayanan. Apakah sudah dipimpin roh atau masih dipimpin dengan keakuan kita. Kita bangkit berdiri. Hidupku ya. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Angkat kedua tangan kita. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Baiklah, kita merenungkan sebentar. Apakah tahta hati kita sudah diberikan sepenuhnya untuk Kristus memerintah, berdaulat, bebas dalam hidup kita, untuk memimpin kita, rela dipimpin oleh Roh, sehingga hidup kita melaksanakan agenda Tuhan. Cek ulang kembali bagaimana buah-buah Roh terus bertumbuh setiap hari dalam hidup kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, kemurahan, penguasaan diri. Cek kembali apakah bertumbuh atau terjadi stagnan, sehingga kita melayani, kita beribadah tidak lagi
dengan roh yang menyala-nyala, tidak lagi dengan hati yang terbakar karena mengasihi Tuhan. Biarlah hari ini datang kembali kepada Tuhan. Semuanya serahkan kembali kedaulatan hidup kita, tahta hati kita kepada Dia yang sudah terlebih dahulu mati untuk kita. Haleluya, haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-ku bejana-Mu. Jadikan-ku, jadikan-ku bejana-Mu. Jadikan-ku, jadikan-ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, biarlah hari ini Engkau tilik setiap batin kami, supaya kami mendapat bagian dalam perhentian Tuhan, mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi, dibawa kepada kemuliaan yang satu kepada kemuliaan lain, dalam kegerakan kepada kegerakan berikutnya Tuhan. Tidak seorang pun di antara kami tertinggal Tuhan, tapi semua kami terlibat melaksanakan agenda Tuhan sampai Engkau katakan selesai. Biarlah Engkau berikan roh yang rela kepada kami untuk dipimpin oleh Roh-Mu, menyerahkan hak hidup kami sepenuhnya, dipimpin dalam kedaulatan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau lawat setiap umat-Mu juga yang lewat Zoom. Engkau lawat saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami. Biarlah merasakan lawatan Tuhan yang sama seperti kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Terima berkat Tuhan. Arahkan hatimu pada Tuhan. Pastikan engkau punya hati yang rela, hati yang lembut, supaya berkat Tuhan turun atas hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan
Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan.